Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kamar Pergerakan, yang mana pada kesempatan ini saya ditemani oleh sahabat Ripal yang nantinya akan sedikit banyak membagikan pengalaman pada saat ospek. Pada saat ospek menjadi mahasiswa itu kayak gimana sih sebetulnya. Nah, sahabat-sahabat khususnya mahasiswa baru yang hari ini akan masuk ke perguruan tinggi, nanti juga pasti sama akan mengikuti serangkaian ospek. Yang membedakan mungkin sahabat-sahabat hari ini itu ada yang ospek via daring ada ospek via daring. Tetapi untuk sahabat-sahabat juga perlu tahu prosesi ospek ketika misalkan langsung itu kayak gimana. Nah, kebetulan di sini sahabat Ripal akan sedikit membagikan pengalamannya pada saat ospek. Dahulu itu kayak gimana ketika awal dia masuk di tahun kemarin ya, di tahun kemarin. Nah, mungkin bisa dijelaskan sahabat mengenai proses lo masuk perguruan tinggi, kemudian pada saat ospek itu kayak gimana sih kesan yang lo dapatin pada saat itu? Waktu ospek pertama ya biasa lah ya, kita ditentuin menggunakan baju hitam putih, menggunakan dasi, terus sepatu ya harus full hitam gitu kan, rapi pokoknya. Terus masuk ke kampus pun juga waktu pertama pembukaan ospek pun itu harus dari pagi, itu dari subuh. Dari subuh itu kita harus sudah di kampus gitu ya? Di kampus untuk ospek itu. Pulang maghrib, kadang jam 5 itu pulang gitu. Oh, itu waktu ketika misalkan kita masuk ospek itu ditentukan waktunya itu pagi-pagi banget gitu ya, pagi-pagi banget. Nah, kegiatannya itu apa aja sih pada saat ospek? Di dalamnya kayak penyampaian materi, terus kayak mentoring, kayak mentor ngobrol sama mahasiswa, terus sesi kalau di kampus tuh ada namanya komisi disiplin gitu. Paling komdis masuk ya biasalah disiplin gitu kan, kayak nggak pakai name tag, terus bajunya nggak putih, terus rambutnya masih panjang, atau sepatunya nggak hitam gitu. Oh, itu dimarahin sama komdis itu atau kayak gimana ya sih? Ya bukan dimarahin juga sih ya, untuk mendisiplinkan juga sih. Oh, supaya kita itu sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh panitia ospek itu ya. Oh, kayak gitu. Tapi lo ketika ospek pada saat itu ada kesan yang gak bisa dilupain gak pada saat ospek itu? Ada sih ya. Gimana tuh kesan yang pernah dirasa yang sampai hari ini mungkin itu masih terngiang-ngiang dalam benak lo? Kesan yang paling gua masih ingat, tersimpan atau di dalam memori gue itu waktu bela negara sih. Bela negara. Waktu bela negara itu paling. Ada bela negaranya ya? Ada di kampus gue sendiri ada itu bela negara. Kayak gimana tuh bela negaranya? Unik juga sih bela negaranya. Jadi kita tuh dikumpulin ya, kita kayak diajar PBB, diajar untuk disiplin, kayak makan harus cepat kan, langsung sama tentara juga kan, di ospeknya juga gitu. Dan yang terakhir yang bikin gua terngiang-ngiang di otak itu waktu dicemplungin ke got. Oh, dicemplungin ke got. Dicemplungin satu angkatan masuk ke got. Ngeri. Itu kayak gimana tuh? Jalan di ujung sampai ke akhir, ya perasaannya ya bau gitu kan. Bagian mandi juga, WC pada penuh dan semua pada bau kan, karena masuk ke got itu tadi gitu. Ya kayak badan gatel gitu kan, kelangkakan kalau laki-laki ya biasanya. Jadi maksudnya menurut lo ya, menurut lo itu maksudnya dimasukin ke got itu buat apa sih sebetulnya? Itu nggak tahu juga sih ya, disiplin yang masuk ke kategori disiplin enggak. Masuk ke kategori untuk capek atau merasakan pedihnya gimana, menurut itu nggak masuk juga ya, nggak masuk akal juga gitu. Jadi unik juga ya, itu ada bela negara, di sisi lain itu mendidik tentang kedisiplinan, tetapi pas di akhir itu dimasukin ke got gitu. Ya, mungkin itu perjuangan, bahwasanya merdeka itu tidak mudah gitu. Perlu ada perjuangan yang bisa dikatakan ya kita itu harus mau capek-capean, harus mau ya lumpur-lumpuran atau bau-bauan ya, mungkin kayak gitu sih hemat gue kalau ngomongin tentang hal tersebut. Positif thinking aja sih tentang hal positifnya ya. Tapi ya nggak tahu lah, tapi itu pengalaman yang lumayan juga gitu, mengesankan juga. Mengesankan, tapi ya
agak gimana juga ya buat orang-orang yang ngedengernya gitu. Bahkan sekarang pun juga itu bisa jadi bahan candaan juga kalau kita satu angkatan ngumpul sih. Kalau ngomongin dia waktu ospek dimasukin ke got itu kan bau ngerangkak sampai seluruh tubuh basah, terus bau gitu kan, tidur nggak nyenyak gitu kan, jam 2 harus dibangunin lagi, harus ada kegiatan lagi gitu. Oke. Tapi pada saat ospek itu pada saat bela negaranya ya. Iya. Nah pada saat ospek biasanya di hari-hari biasa itu biasanya kayak gimana sih selain daripada tadi udah diomongin misalkan pagi-pagi udah datang, kemudian nah kegiatan-kegiatannya itu apakah memang cuma dikumpulin, ngedengerin orang ngomong atau memang ada kesan gimana lagi lah yang lu dapetin gitu. Misalkan pernah dimarahin komdis nih, komdis itu kesannya itu nyeremin gitu. Iya. Nah, pernah sih itu kayak yang tadi diomongin dimarahi komdis. Pernah itu dua kali gara masalah rambut. Gara-gara rambut ya? Rambut. Waktu pertama masuk emang gue jujur rambut panjang dan di peraturan panitia pun peserta PKKMB itu dilarang berambut panjang. Harus rapi lah. Harus rapi juga. Nah, ya namanya juga gue laki-laki gitu kan. Agak bandel juga. Gak mau gak mau pendek karena niat gue masuk ke kampus juga pinginnya ngerasain gondrong gitu, ngerasain gondrong sekarang juga. Udah gondrong ya. Alhamdulillah gitu, belum ketahuan juga sama dosen ini. Tapi kalau ketemu komdis gimana rasanya sekarang kalau udah rambutnya gondrong kayak gini? Ya biasa aja sih. Sekarang udah biasa aja. Biasa aja karena itu dulu kan waktu dia jadi komdis karena SOP pekerjaan dia juga kan untuk mendisiplinkan para peserta PKKMB. Tapi kalau sekarang ketemu ya biasa aja biasa ya. aja ya, salam sama mahasiswa. Iya, setara mahasiswa. Oke, nah itu sahabat mungkin sedikitnya pengalaman dari sahabat Ripal ini tentang pengalaman menjadi mahasiswa baru itu ternyata asik juga gitu meskipun ada dagdikduksernya ya ketika kita ketemu panitia salah satu dari panitia ospek itu ya yang suka bisa membuat kita takut itu komdis ya biasa tapi sebetulnya nggak perlu takut sih karena mereka juga memiliki aturan-aturan tersendiri tentang bagaimana sih mereka itu mendisiplinkan mahasiswa baru yang nantinya itu akan menjadi mahasiswa di kampus tersebut. Nah mungkin seperti itu sahabat. Terima kasih ya sahabat Ripal yang pada kesempatan kali ini sudah bisa sedikit sharing tentang pengalamannya masuk di perguruan tinggi itu kayak gimana, terlebih dalam hal ospek. Meskipun ya sahabat-sahabat sekarang enggak katanya itu ospeknya itu adalah ospek daring ya, virtual ataupun online. Tetapi ya mungkin ini juga bisa menjadi bahan refleksi ataupun bahan bahan pengetahuan untuk sahabat-sahabat bahwasanya di luar daripada pandemi sekarang seperti di tahun kemarin ospeknya itu lumayan seru juga. Mungkin sahabat-sahabat gak bakal ngerasain gimana kesannya kita capek-capean, kita dimarahin, kita dikumpulkan, kita datang pagi ke kampus itu gak bakal ngerasain. Tetapi minimal video ini bisa menjadi sebuah acuan bahwasanya pengalaman ataupun sebagai pengetahuan bagi sahabat-sahabat yang hari ini tidak bisa mengikuti ospek di kampus secara langsung. Seperti itu mungkin. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Teruslah hidup dan berkarya atau mati dalam kegelisahan, serta jadikan setiap orang sebagai guru dan setiap tempat sebagai sekolah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.